kata 15 menit ke tapi, depan itu selain gitu waktu tidak ada. yang Berarti lama Allah atau saja, waktu berarti yang Allah lambat? saja, berarti Ya satu-satunya itu nggak ada Allah orang gitu. ejakulasi 15 Simple menit. dia mah. Kayak mana? Makanya Ada orang makanya kebanyakan sekarang orang-orang yang dia hujan karena ke pengajar sakit ya orang. Tritunggalnya sendiri ngajarin hal itu, dan itu terbuka di sarapan pagi ya teman-teman, buka aja Coba sarapan Bang pagi Kiki, ORG Kiki. kan, itu kan terbuka buat umum kan. Nah itu jadi rujukan para Coba kita ulang, teolog-teolog coba kita muda ulang ya. tadi dari Dan apa? semua sekarang Kan bisa tadi dengan bebas mengatakan, inspirasi ada yang bilang Andreas oh iya itu hanya YHWH aja yang Andreas yang Tuhannya kemarin gitu. di Jadi live ini tuh Tritunggal ikhwannya di lama-lama TCC. udah terkikis kok. Ini Yang pemahaman calon Esa itu istrinya 1 dalam ini 3, 3 dalam alhamdulillah 1. ingin Ya, bertanya itu aja sih. tentang Islam, Thank you. dan nanti Iya, kisi-kisinya sama itu juga ada di dulu di sekitar pengajaran 3 gereja pertanyaan di gitu. Kata apa aja pas itu sekolah akhi, minggu. inspirasi. Saya masih ingat sampai sekarang, Dan bahkan itu sampai bisa sekarang. dikembangkan Bahwa lagi. maksudnya itu Bisa dikembangkan esa lagi, Bang itu Boris, itu. diartikan oleh Bapak Mantap. Pendeta. Nah, terus Esa itu yang adalah tadi kan satu pertanyaan dalam yang pertama kesatuan udah gitu. gitu kan, Satu udah dalam kita bahas, kesatuan sama yang ibaratnya kedua tadi pribadi yang barusan berbeda. ini. Terus Jadi kan yang berbeda ketiga lagi itu dengan pendapat kalau ditanyakan dulu, pendeta yang lain pertama gitu. apa, Lai? Ternyata ketika Oh di iya, umur 20 yang tahun, pertama itu 23 kenapa tahun, di Islam saya cari itu tuh, tidak esa ada itu janji tadi suci apa waktu maksudnya dalam pernikahan. Kalau di pandangan Kristen Yahudi itu dan kan ada janji arti sehidup dalam bahasa semati, Inggris. sehat dan Ternyata memang sakit, betul yang seperti yang kaya disampaikan maupun abang itu miskin, tadi, sehat Allah atau saja gitu. sakit. Dia hanya mengatakan Nah, Allah itu yang saja. pertanyaan yang pertama. Tidak ada selain atau tapi atau kedua? ada lagi Nah, kalimat yang kedua selanjutnya itu gitu. kenapa Allah saja orang berarti Islam itu satu. yang saya lihat Makanya suka kawin di cerai, hubungan kalau di kawin terjemahan lagi, bahasa cerai Indonesianya lagi, itu gitu. atau kamus Yang KBBI ketiga? adalah Nah, yang ketiga ini pertanyaan yang terakhir. gitu. Kalau di Tunggal dia, Kristen dia kan tidak ada 10 hukum tidak ada Allah. lagi yang lain, kiri Nah, ini kanan, kayaknya depan 10 belakang, atau berita atas Tuhan kalau bawah. nggak salah yang dia Betul yang maksud ini. dibilang abang ini betul banget. Nah, kalau di Islam soalnya kita ada diajarin di gereja atau seperti tidak? itu, brother. Itu. Di umur sampai umur 23 tahun. Kalau abang Kristen ya? Oh iya, mantap, mantap. Iya. Ya udah kita Itu ini bisa ada dilakukan, Teddy juga Bang. kan ya, mungkin. Ya, Bang Unitarian sama Jimen, izin dulu kasih kesempatan Bang Pradisia untuk menanggapi bagaimana definisi Islam. Kan ketiga. Oke, silakan Pradisia. Iya. Ya oke, makasih ya. Saya ini coba juga. mengikuti. Oh, Cuma sama saya apa? lanjutin Jangan saja. Ini Allah, sebenarnya kan tidak sesuai jangan dengan menyembah tema yang di berhala, atas Tuhan bukan jangan manusia. mensekutukan begitu ya. Tuhan, Nah, putuskan lalu hari kedua, Sabat saya kira ya kurang gitu. etis kalau Padahal Bang kan itu Jiman kalau dan saya Bang baca Unitarian, tafsir ya. dimasukkan Sebenarnya di room ini Allah lalu itu berdebat dengan kasih hari abang kita itu tadi satu yang sudah Jumat keluar. Saya sebenarnya. pikir Tapi orang internal Yahudi itu kekristenan memilih itu hari kan Sabat. Akhirnya kata Allah ya sebenarnya sudah. itu Kalian aku tidak tentukan harus Jumat dibawa di tidak mau. room yang Ingat seperti ya, ini. awas kalau kalian Mungkin lebih melanggar. baik Udah kalau Bang Jiman dan minta Bang sendiri Uni tidak mau Pradisia, ditentukan saya. izin Bang. Saya Kalau mau turuti. ditanggapi silakan Tapi kalau ditanggapi. kamu melanggar Kalau tidak akan di bawah saya aja kasih nyimak hukuman yang belajar. berat. Oke? Akhirnya Silakan ada di satu suku melanggar Biasa semuanya. kesempatan juga Lalu sama kok Bang jadi Prediksial kelahi? ya. Edukasi Oh, soalnya kenapa? Karena edukasi mereka doang ya. Jadi bukan memilih sama sendiri hari ini, Sabat, justru dilanggar Thank sendiri. you, thank you. justru itu. Mungkin Bang mereka Pradis ya, nurut gini Bang dikasih Pradis Jumat ya, mau. sebelum Anda mengatakan tidak di room ini, Mungkin saya tidak sudah seberat ke itu room hukumannya. Mikana dengan living, saya Gitu. sudah Ibaratkan ke room apa ya, orang anak sudah Batak, ngasih tahu. saya sudah ke room apa Enggak saya boleh, saya sama nggak Kristen mau. itu, Hari tetapi saya Rabu, tidak diberikan maunya apa, kesempatan Tata? untuk berbicara, Gimana apalagi kalau memberikan saya data. hari Malah Kamis saya saja? ketika saya mengatakan itu Ya, tapi bukan nggak saya jadi berikan penting data saya banget, bahwa Tata, Yesus jangan bukan kamu Tuhan, langgar, lalu ya. disekat Iya. lalu diturunkan. Apakah itu Ternyata namanya saya ruang langgar, diskusi? udah milih hari Tetapi sendiri. ini saya diberikan Ibaratkan kesempatan. gitu, coba baca tafsirannya Padahal itu. saya berbeda keimanan, Ya, hari beda apa? agama gitu. Yaumal Jumu'ah Bang Jaman itu. Kristen atau bukan? Saya Dari Kristen, surat saya GBI, Al-Jumu'ah saya ayat gereja 9. di Carrefour, brother. Oke. Haleluya. Saya tanya, Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Sama dengan Jelas. gini. Oh ya sudah, Kenapa makasih. Berarti unta itu Anda haram? sudah lari, bukan Kristen itu. Dulu. Makasih ya. iya. Di Islam nggak halal. Anda- Karena memang sebenarnya Allah Karena Kristen mengharamkan Anda dulu pandangan itu dari bukan karena bapak-bapak gereja hukuman dan dari Paulus, Allah, bukan murni kekristenan dari yang Allah, mengikuti perkataan menghukum- Yesus dan menghukum perkataan yang haram. Allah. Ini kurang Selesai. jauh Awalnya ini, gini, kurang jauh mainnya kalau ini. nggak salah. Ya. Oke. Ya Tuhan, ya Allah, kalau saya sakit saya ini sembuh, Dinyatakan saya akan sebagai sesat ya. bersadar. Tidak Tolong akan dipahami. makan yang Gereja paling itu enak, tidak muncul makanan yang tiba-tiba paling di enak, abad dan Anda tidak yang akan sok minum tahu, sok minuman yang pintar. paling enak. Anda Yaitu baru unta lahir di dan abad ini, susunya, lalu air Anda susunya. mengatakan Yesus Udah bukan Bang Tuhan. Pradisia, Akhirnya kayak mau semua istirahat. beneran. Izin dulu Bang. Kasih kesempatan Bang Akhirnya 100 ketika untuk Allah menanggapi mengutus kata Esa Musa tadi. dengan Satu Taurat, jadi tunggal atau gimana? haramkan Silakan beneran Bang. unta itu. Bang 100. Fandi, Bang Fandi. Izin dulu Bang, izin dulu Bang, izin dulu Bang. Jangan kita Ini jangan bukan tempat curhat loh, izin Bang, izin Kalau Bang. nikmat udah nikmatin aja, tidak usah akhirnya Allah memberi hukum Taurat, diharamkan bener oleh Allah. Diharamkan bener oleh Allah. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, jadi Muhammad, jadi mana mengasalnya saya. Iya, iya. Kullu ta'ami kana illa li bani Israil illa ma harrama Mengerti Bang, Israil tunggal ala ini nafsi. maksudnya kan Itu setiap dalilnya. kita juga tunggal. Coba baca Jadi yang tafsirannya. dimaksud dengan tunggal Ibnu ini Katsir. apanya?
kudus, nubuatnya, mujizatnya. Yang diberikannya kepada siapa? Diberikannya kepada orang yang dipilihnya. Diberikannya kepada Musa, diberikannya kepada Abraham mujizatnya. Itu namanya tunggal. Kalau kita bandingkan, kita bilang satu kesatuan dengan Yesus, pribadi bukan pribadi, perorangan personal mereka aja sudah berbeda gitu. Makanya ketimbul pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang beragama yang berbeda keyakinan dalam kekristenan atau agama Islam, mohon maaf ya. Mereka bertanya seperti ini, ketika Yesus di bumi, itu yang duduk di kerajaan surga siapa coba? Oke, langsung kita katakan Bapa. Tapi kan kita katakan Bapa satu dengan anak, satu kesatuan. Kan bingung dia, nggak logika. Bukan hanya nggak logika, tidak masuk dengan firmannya Bapa dengan firmannya Allah yang menyatakan Allah itu adalah bukan anak manusia, bukan manusia apalagi anak manusia. Nah, jadi kan kita bisa mengidentifikasi dengan mudahnya, brother. Gitu. Oke, Bang Jiman, karena Anda bolak-balik mengutip ayat itu yang di Perjanjian Lama tadi, kalau Anda mau menyangkali Yesus bukan Tuhan karena dia manusia, saya kasih Anda timbangan atau pemahaman ya. Allah dalam Perjanjian Lama itu pernah mengambil tindakan datang kepada ciptaannya dengan mengambil rupa manusia. Ya. Dia datang sebagai manusia itu loh. Jadi hal untuk menjadi manusia bukanlah sebuah keanehan, ya. Yang kita sebut, yang kita kenal dalam Perjanjian Lama teofani, Bang. Jadi Anda jangan sok Bisa merasa. jelasin. Ya, oke, silakan. Jadi kalau ada teofani, ya, jadi sebentar, jangan langsung dipotong. Saya dulu ya. Jadi kalau pakai ayat yang tadi, soal itu bukan soal eksistensi Allah, tetapi soal kebohongan, menipu, perubahan atau sifat-sifat insani yang dinyatakan kepada Allah, gitu ya. Sehingga itu ditolak. Tetapi soal mengambil rupa menjadi manusia itu sudah terbiasa dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi ketika Yesus itu datang sebagai manusia berinkarnasi itu bukan soal yang aneh, bukan soal yang susah diterima dari Alkitab. Soal Anda tidak mengerti, tidak masuk akal Anda, itu di Anda. Ya, oke, lanjut. Berarti itu pemahaman Anda kan, bukan pemahaman Alkitab. Oke, saya kasih jelaskan dengan baik-baik. Tadi menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang atau Tuhan yang menyerupai wajah manusia. Tetapi lucunya Yesus berkata seperti ini bahwa dia tidak sama dengan Bapaknya atau Allah. Bahkan dia bilang Allah kita semua, termasuk dia di situ. Di mana tercantum? Saya berikan data. Yohanes 14 ayat 12, Yohanes 4 ayat 34, Yohanes 5 ayat 36, Yohanes 6 ayat 28 sampai 29, Yohanes 10 ayat 25, Yohanes 3 ayat 2, Yohanes 3 ayat 33. Ayat Jiman. Ya justru itu. Justru karena terlalu banyak perkataan Bapak. Bang Jiman. Kenapa tak kutip Yohanes 1 ayat 1? Yohanes 1 ayat 1 kenapa Saya mengkutip perkataan Bapak yang menyatakan dirinya tidak sama dengan Bapak. Bahkan firman dan kuasanya berasal dari Bapak. Sekarang saya tangkapi Bang Jiman ya. Anda mengutip Injil Yohanes, sudah? Di dalam Injil Yohanes, di dalam kitab yang sama, nah lalu Anda seperti membuang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, padahal di kitab yang sama, penulis yang sama. Kenapa? Artinya jangan ambil kesimpulan. Itu namanya kontradiksi. Itu namanya kontradiksi. Berarti Anda membuang ayat 1. Itu namanya kontradiksi. Sabar ya, nanti saya jelasin ya. Ya, oke. Karena Anda tidak paham, maka Anda membuang itu, lalu mengutip ayat-ayat yang mau membenarkan pendapat Anda, tapi bukan ayat-ayat yang sudah jelas. Nah, itu bukan kontradiksi. Pemahaman Anda tidak sampai. Pemahaman Anda tidak sampai. Oke, saya jelaskan ya. Jadi dengar, Yohanes pasal 1 ayat 1 itu merupakan pembukaan. Sebelum Anda masuk ke dalam bagian pasal-pasal dan ayat-ayat yang Anda baca tadi, sudah jelas pernyataan yang dialami Allah itu, sudah jelas pernyataannya bahwa Yesus itu adalah Allah, ya. Yesus adalah Allah, tetapi Allah itu mengambil rupa menjadi daging, masuk ke dalam daging. Nah, untuk menjalankan misi penyelamatan itu, maka di dalam Injil Yohanes dijelaskanlah konteks
konteks itu semua, maka dia menjadi manusia, mengalami sifat-sifat manusia, bagaimana dia harus tunduk kepada sang pengutus karena dia sebagai utusan, sebagai manusia pelaksana misi. Maka ayat yang di depan jangan dibuang karena persoalan kemanusiaannya. Ya jelas karena dia adalah manusia tetapi dia adalah Allah, dia harus melakukan semua itu dan menjadi seperti itu, tapi dia adalah Allah. Jangan buang Yohanes pasal 1 ayat 1. Saya kira itu dulu. Oke. Iya, saya tidak membuangnya. Tetapi ayat perkataan Yesus yang dituliskan Yohanes, bahkan bukan Yohanes yang menuliskan secara langsung, bahkan dituliskan ulang ketika dikanonkan, itu menyatakan juga Yesus itu adalah utusan dan dia tidak sama dengan Bapa. Bagaimana membantah itu? Apakah dua-dua kita imani? Sudah? Karena utusan lah dia. Logikanya begini, Bang. Oke, dia adalah Allah. Kalau dia adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1, namanya Allah yang bersifat hakikat dalam diri Allah, berarti dia kekal. Tidak mungkin ada Allah lalu satu kali dia tidak Allah. Itu bukan Allah. Tetapi kalau kita sudah mengakui pasal 1 ayat 1 dia adalah Allah, maka kita harus mengakui bahwa dia akan tetap di dalam eksistensi kealahannya. Nah, kemudian dia mengambil rupa, mengambil bagian di dalam dirinya sebagai manusia. Maka sebagai manusia dia mengenakan kepada dia sifat-sifat insani. Soal dia menyebutkan bahwa dia harus tunduk kepada sang pengutus, ya karena dia adalah utusan. Tetapi siapa dia? Dia adalah Allah. Jangan buang itu. Harus kembali kepada ayat 1 itu untuk memahami ayat ke-8. Jangan lompat ke dalam ya. Iya. Nah, Saya jadi paham. bukan kontradiksi, kontradiksi dong. Tetapi Anda seperti tidak melihat bingkai. Dia menjadi manusia, dia ensarke. Gini brother, gini ya saudaraku ya Sulmani. Biar saya jelaskan. Tadi saya berikan kesempatan, saya mute-kan lagi. Harus Anda juga mendengarkan juga. Oke, baik. Ketika Allah menjelaskan pribadinya seperti apa, dirinya seperti apa, kita udah mengidentifikasi ciri-ciri Allah itu seperti apa. Tahan dulu. Lalu diturunkannya lah firman, berfirmanlah dia dan diberikannya firman itu bersama-sama dengan Roh Kudus yang berubah menjadi daging. Hiduplah daging itu tadi menjadi manusia. Lalu berfirman lagi tuh manusia itu tadi yang dari Allah, Roh Kudusnya dan firmannya. Itulah dia Yesus, berfirman bersaksi. Tentang apa? Allah Bapa kita tadi. Nah, menunjukkan bahwa Allah Bapa, perkataan Allah Bapa kita tadi tentang pribadinya itu benar, dikonfirmasikannya benar. Lalu ketika ada di perjanjian baru menyatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan yang atau Tuhan yang menginkarnasi jadi manusia atau menjadi manusia atau kedagingan dan itu dasarnya adalah Tuhan, itu kontradiksi dengan perkataan Bapa dan perkataan kesaksian daging tadi yang diciptakan. Pertanyaannya satu aja. Itu satu aja. Mana yang harus kita ikuti? Oke, satu itu ya. Kedua. Oke. Oh, ya. Sabar. Belum sabar. Bapa itu bisa atau Allah bisa berubah menjadi apapun. Bisa jelas. Tetapi Bapa juga tidak bisa melepaskan kodratnya sebagai sebagai pencipta. Tuhan itu tidak mungkinlah dia menjadi manusia ciptaannya untuk merubah dirinya, untuk berinteraksi kalau tidak diutusnya lah apa yang diutusnya seperti Musa, Yesus, Abraham, nabi-nabi sebelumnya. Diutusnya itulah jalan untuk berinteraksi kepada manusia. Betul. Nah, kedua gini sabar ya Bang. Kalau Abang menyatakan tidak mungkin karena kuasanya tadi Abang katakan dia bisa mengambil rupa. Bisa nggak saya katakan kayak gini? Bisa nggak Bapa itu menciptakan sebuah kekuatan kepada manusia lain sehingga dia tidak bisa mengalahkan manusia tersebut? Perjawabannya pasti bisa karena dia kuasa. Tetapi setelah diciptakannya dia tidak kuasa. Justru itu dia tidak mungkin melepaskan kekuasaannya, kodratnya sebagai pencipta. Itu yang Abang harus pahami. Oke, baik. Oke, ya. Gitu. Oke, saya pikir Anda ini coba menjelaskan. Tetapi begini ya. Sorry, maaf sekali Bang Jiman. Jikalau Anda tadi mengutip menyatakan Anda dari sinode itu tidak memahami yang Anda pahami ya. Sorry ya. Itu harus kita tegaskan ya. Okay, iya, karena itu kerangka berpikir di umur 23 tahun kan saya cari tahu. Mungkin Anda tidak baik lagi di situ di wadah itu ya.
karena saya tahu. Nah, oke, begini, saya tanggapin Anda. Anda menjadi sulit memahami bagaimana. Pak Predika, jangan bilang tidak baik di wadah itu. Saya orang-orang pertama di wadah itu yang dia sebut tadi. Nah, jadi jangan Apa yang saya sebut? Saya tanya apa yang saya sebut? Apa yang saya sebut? Tanya. Saya tanya. Apa yang saya sebut? Dia mungkin salah pengertian, salah pemahaman. Iya, jawab dulu. Anda tidak mendengar, Anda yang mengklaim. Sorry. Apa yang saya Kalau dia sebut salah yang Anda mengerti, maksud? boleh. Oke, saya mengerti beliau. Berarti Ya sinode sudah. apa yang Anda maksud? Sinode apa? Siapa nama sinodenya? Coba Ya, apa kalau nama ditanya gerejanya? tadi di rayon 4, Anda seharusnya mengerti dan saya orang-orang pertama di situ. Iya, orang-orang pertama di mana? Orang-orang Iya. pertama di mana, brother? Ya bilang aja rayon 4. Nah, nggak usah bilang mereknya. Kalau Oh, bilang rayon kenapa 4, nggak seharusnya berani? Sudah mengerti. Biar dicari tahu, saya berani loh bilang GBI. Banyak yang di bawah tuh akun-akun asli. Ya, bro. Saya berani ngomong. Iya. Karena saya di situ. Saya pernah ibadah di GBI kok. Iya, makanya aku orang Oke, pertama kalau di rayon gitu 4. izin kasih kesempatan makanya yang saya lain tadi. berbicara. Coba jelaskan Mungkin yang lain di mute dulu biar giliran biar tetap tertib. Ya, Silakan. Lanjut Pak Bang, Alif. lanjut Ya, Bang. Saya aku- lagi ngemudi juga. ya. Yuk. Sebentar. Ya, tadi ada Pak Unitarian minta untuk speak up. Silahkan. Ya, sebelum kami masuk juga. Oke, Kita giliran jadi, iya, jadi thank you host. Jadi pada prinsipnya adalah tadi kan Pak Praedika itu mengatakan bahwa di perjanjian lama pernah kok Tuhan Izin dulu menjelma jadi bang, manusia, mohon ya. maaf bang Unitarian kasih coba Ya. yang lain di mute ya, yang lain di mute supaya tidak noise, yang lain di mute. Nanti selesai bang Unitarian baru yang lain boleh buka mute, kasih kesempatan gitu. Oke, sekian gitu supaya yang lain Ya. boleh masuk. Silakan bang Unitarian. Oke ya. Nah jadi kalau saya menanggapi dari sisi Theophany tadi kan sempat disinggung bahwa Praedika ini mengatakan bahwa Allah itu pernah turun ya di dalam perjanjian lama. Nah ini menarik ya, tadi disebutkan kata Theophany. Nah Theophany itu Pak ya, itu dalam terjemahan literalnya itu adalah penampakan dewa. Penampakan dewa. Artinya kalau yang namanya penampakan, sang sumber ya, Allah yang maha kuasa, maha tinggi, maha suci, itu berarti dia tidak turun langsung. Ya, namanya juga Theophany. Theophany kalau orang Kristen harusnya paham arti kata Theophany, penampakan ilahi kalau bahasa Kristennya, ya. Nah, jadi tidak pernah ya Allah Bapa atau sang sumber kehidupan, pencipta segala sesuatu turun langsung. Ya. Nah, terus yang kedua adalah berkaitan dengan Theophany, itu benar yang dibilang Jimen tadi bahwa semua yang dilihat manusia-manusia di era perjanjian lama itu dilihat melalui nabi ya, melalui penampakan malaikat ya. Itu betul Pak. Tetapi kalau Allah Bapa atau sang sumber, Allah yang maha kuasa, maha tinggi, maha suci turun langsung ke planet bumi ini, kira-kira udah terjadi kiamat kali Pak ya. Jadi nggak mungkin. Paling itu aja sih tanggapan Oke, saya baik. untuk meluruskan ya. Sekali lagi ya Bang Fandi ya, karena itu kan ke saya langsung ya. Oke, baik Bang. Oke lah, apa yang Anda sebut itu sebagai penampakan dewa dan segala macam, itu pemikiran itu Anda ambil dari luar Alkitab. Alkitab itu ya, apa yang dituliskan di dalam kasus bagaimana Allah yang nampak, yang menampakkan diri di dalam perjanjian lama kepada Abraham, kepada Sarah, kepada yang lain-lain, itu jelas-jelas itu manusia melihat dengan kasat ada pribadi itu. Ya, ada pribadi itu bahkan didampingi, satu kali didampingi oleh yang namanya malaikat, dan ada satu penunjukan yang jelas bahwa dia bukan dari malaikat yang Anda sebut sebagai malaikat biasa, bukan. Tapi kalau Anda tetap menolak itu lalu bilang bahwa ada seperti penampakan dewa lalu itu dimasukkan di dalam Alkitab, saya kira Anda tidak percaya Alkitab Anda. Oke, makasih, itu aja ya. Tapi bukan itu pandangan Kristen, saya tegaskan di room ini, itu bukan pandangan Kristen. Makasih. Kalau iya, saya lanjutin lagi ya. Kalau memang disebut pandangan Kristen itu kita bisa bernarasi bebas dan liar dan bisa mengklaim orang yang berbeda pandang itu sebagai sesuatu yang bukan Kristen ya. Makanya lebih baik jangan jadi Kristen. Simple, pemikiran saya begitu. Tetapi bagi saya, seorang Kristen mesti bisa mengedukasi, terutama di sini banyak orang, 600 orang ya, mengedukasi yang betul. Theophany artinya apa? Jangan kita selip-selipin data palsu ya. Cukuplah itu terjadi di masa lalu, tetapi sekarang nggak usah. Itu aja sih. Bang, apa arti Theophany? Kata itu bahasa apa? Bahasa apa sih Theophany itu, lalu apa artinya?
Ya tadi kan bilang Theo itu kan ilahi, Fani itu penampakan, Fani penampakan ilahi. Secara literal itu adalah Theo itu penampakan bukan- dewa. Oh, oke ya. Anda Lihat oke aja lah. di Google, ketik aja lah Bang. Oke. Itu gampang sekarang. Bang, iya bang, saya bilang begini, sebelum ada Google, sebelum ada KBBI, sudah ada Alkitab ya. Sorry ya, makanya sorry, saya menyinggung tadi pembicaraan tadi seolah-olah Alkitab itu harus tunduk kepada KBBI. Sorry, itu pandangan-pandangan kekinian yang tidak bisa dipaksakan ke dalam Alkitab. Alkitab tidak tunduk kepada KBBI. KBBI hanya bagian untuk menjelaskan, menerangkan apa sih wahyu Allah yang tertulis itu. Itu saja, oke. Makasih ya. Jadi kalau Alkitab tidak boleh tunduk kepada KBBI, maka setiap penafsiran atau setiap ayat yang dibaca di dalam Bible itu akan hancur lebur berantakan. Contoh, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, kita nggak usah tunduk kepada KBBI. Saya langsung terjemahkan ke dalam iman Trinitas. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama 3 dalam 1, 1 dalam 3 ya, dan firman itu adalah 3 dalam 1, 1 dalam 3. Begitu. Hancur nggak? Hancur. Oke, Shema sorry. Israel langsung hancur berantakan. Tritunggal tidak begitu. Oke, Anda bilang KBBI. Sorry ya. Selain KBBI, selain bahasa Indonesia terlalu banyak bahasa di muka bumi ini. Oke ya. Saya hanya mau bilang siapapun itu, kalau sudah namanya kitab suci tidak pernah tunduk kepada bahasa atau kaidah-kaidah dalam arti kalau sudah begini berarti begini. Sorry ya. KBBI itu muncul tahun berapa? Tulisan Alkitab itu muncul tahun berapa? Nah lalu tulisan yang sudah jauh di sana yang sudah dinyatakan itu adalah firman Allah harus tunduk kepada KBBI. Sorry. Kalau Aduh, Anda ini memahami gimana itu ya sih? silakan. Pak. Nah, ya. Oke. Kita pakai data aja Bang Unitarian ya, biar kita nggak muter juga di sini. Ini perlu kita Iya, tampilkan betul. data aja kalau nggak salah. Gini aja loh Pak, gini ya. Kalau sudah ada bunyi ayat begini, ini kan pernyataan Yesus dan pernyataan juga kepada ahli Taurat. Cobalah dipahami di sini. Ketika Yesus berkata, ini ya, ini anggaplah nggak pakai KBBI, tapi pakai langsung ayat aja ya. Anggaplah nggak pakai KBBI. Jawab Yesus kan, hukum yang terutama ialah, dengarlah wahai orang Israel, Allah Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Nah, ketika membahas Esa, kan Yesus bilang Tuhan kita. Ini ada terjemahan dibulak-balik ya. Saya pakai yang Allah Tuhan kita, biar tidak pusing. Nah, Tuhan kita itu berarti Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli-ahli Taurat. Karena dia lagi berbicara dengan orang Yahudi, ahli-ahli Taurat di sini. Allah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Kalau Tuhan kita, Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Nah, begitu. Ketika pernyataan di sini Esa di sini disepakati oleh ahli-ahli Taurat. Di mana penyepakatannya? Nih. Setelah dia membahas tentang hukum terutama ini, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Kalau tidak ada yang lain kecuali dia, ini merujuk kepada siapa, Pak? Coba kita pakai bahasa yang ditulis di dalam kitabmu deh. Sudah? Oke, Iya. silakan aja bernarasi. Nanti saya jawab sekalian. Bernarasi aja. Loh, di sini kan kata Yesus, Allah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Dan disepakati oleh Yesus dan murid Yesus bahwa memang tidak ada yang lain kecuali dia. Oke. Dia sudah? ini adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Oke, sudah? Bersedia Sudah. ya? Oke, jadi gini ya, kawan-kawan. Ketika membaca kitab Injil-Injil, itu sudah sangat jelas dan terang bahwa Yesus dinyatakan namanya juga Injil-Injil, menunjukkan bagaimana Yesus ketika berada di dunia. Oke, maka dia ketika berada di dunia sebagai manusia, itu jelas bagaimana dia menghormati Allah itu yang dia sebut sebagai Bapa. Dia menghormati itu, dia akui itu semua. Tetapi apakah Yesus bukan Allah? Baca aja bagian ayat yang lain, dan termasuk para penulis Markus, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengaku yang sama. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Jadi ketika mereka menuliskan itu, bukan berarti mereka tidak mengakui Yesus adalah Allah, tetapi yang mereka tunjukkan bagaimana Yesus sebagai manusia, bagaimana ia menyatakan dirinya, menjelaskan bagaimana dirinya sebagai manusia, sebagai utusan. Nah, ini Tetapi gimana tidak Pak Predik ini? Kita bahas ayat ini, Iya. Bapak bingung sendiri kemana-mana. Iya, jadi Saya justru menjelaskan ayat itu, Bang. Saya Jadi justru Pak Ali, menjelaskan ayat itu. Anda fitnah Yesus loh tadi. Jadi Anda menurut fitnah Jadi gini, Yesus. Pak Ali. Anda malah mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ini kan malah fitnah.
Jadi Saya gini tidak- Pak Alif ya. Jadi ini tunggu dulu nih Pak Predisia. Jadi begini Oke. ya. Kalau kita membahas sebuah data itu komparasinya berdasarkan data. Tetapi kalau data dilawan dengan narasi nggak akan masuk karena gini. Contoh misalkan ada kata Esa, di situ udah jelas bahwa Esa itu artinya tidak ada yang lain kecuali dia. Ya, makanya masuk dengan penjelasan Jiman tadi. Nah, tapi kalau Bapak itu menjelaskan dengan gaya khotbah, itu tempatnya kayaknya kurang pas, Pak. Ya, Betul. kurang pas. Karena kalau khotbah kita bisa tarik ulur, nanti saya panggil pendeta lain, beda lagi penafsirannya gitu. Yohanes 1 ayat Makasih ya, 1 Pak. coba. Yohanes 1 ayat 1 itu Bang, itu cukup jelas Bang. Itu di ayat yang sama di dalam penulisan para penulis Alkitab. Kenapa Anda buang? Ya di dalam Roma pun, di dalam Titus pun, di dalam 1 Yohanes 5 pun. Jelas Yesus itu Allah. Nah lalu Anda buang itu. Anda mau pikir para penulis Alkitab itu kontra? Oke. Tidak. Ya, tidak. Makanya saya bilang sudah lengkap pemahaman mereka baik berdasarkan wahyu, baik berdasarkan Coba, bagaimana gini, mereka Pak. melihat bahwa Bang, Yesus adalah Tuhan. Bang Predisia pakai data aja, Bang. Kita pakai data ya. Saya Ini kan sudah kitab bilang Yohanes. Ini kitab Yohanes, kisah tentang Yohanes. Ini dia bilang begini. Maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang apa nih? Yang tidak ya, sebentar biar kebaca semua. Yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Nah, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Tuhan, dan supaya kamu oleh imanmu Anak memperoleh hidup dalam namanya. Anak Allah itu. Nah, Ya. Iya, anak Theos. Nah, menurut Yohanes, Yesus itu suruh dipercaya sebagai Allah atau anak Allah? Ya anak Allah. Tapi tidak bilang bahwa dia bukan Allah. Tidak ada di situ pernyataan Yesus bukan Allah. Oke. Nah, Anda ini. baca Yohanes 1 ayat 1. Coba Bang. Satu lagi. Oke. Di Yohanes 1 ayat 1. sini dari semua maksud Yohanes mencatat ini, posisi Yesus itu sebagai Mesias, anak Theos, anak sudah. Elohim. Anda bilang ke saya buka data. Saya minta buka data, Anda tidak mau. Perhatikan, Kalau saya Anda jelaskan. katakan gini Saya Pak, jelaskan kalau dulu, saya Anda jelaskan dulu. katakan sebentar Pak, kalau Oke. Anda katakan bahwa Yesus itu adalah Theos, maka Anda sedang mendobrak pernyataan Yohanes. Ini dia sudah menyimpulkan semua baik dari Udah. Yohanes 1 sampai Yohanes 20 tujuannya harus dipercaya. Anda percaya atau tidak? Oke. Kalau Bang, Yesus itu Anda anak mengerti- Theos. Anda mengerti dengan istilah tujuan dengan substansi. Loh, iya, supaya kamu percaya. Nah, saya bawa Anda berpikir luas. Dengar ya, dengar. Ini giliran saya dulu ngomong ya. Tolong yang lain tenang. Apa yang Anda baca dalam Yohanes pasal 20, ayat yang bagian tadi yang Anda baca ini, itu ditulis orang yang sama, lalu sudah dinyatakan di bagian paling awal, Yesus adalah Allah ya. Jadi dia adalah Allah. Anda Dia adalah. Ini harus Justru penyidik di yang sini masuk ini. dikatakan Jadi, kan saya sudah supaya kamu percaya. Anda tidak mengerti kata supaya artinya apa, Bang? Ya supaya kamu percaya Itu kalau Yesus itu Mesias, anak Tuhan. Oh, makanya saya bilang kata supaya itu tujuan itu betul, tapi substansi untuk Udah mempercayai. Ustaz, susah ini anak ini Ustaz. Ayat 1. Muter-muter doang. Bukan, Anda Harus dikasih pertanyaan pilihan ganda. Silakan Anda tidak mau buka Yohanes 1 ayat 1 karena Anda akan kena templak di situ. Satu data lagi, Bang Andi. Kena templak Anda di situ. Iya, Sini. Semua yang Anda buka soal data Yohanes, Anda akan kena templak dengan Yohanes pasal 1. Oke, stop udah. Pusing gua dengerin. Anda lompat tapi tidak mau jujur. Padahal Yohanes Oke, ayat 1 ini izin Ustaz, sederhana. ini harus dikasih pertanyaan sederhana. Yesus itu manusia atau Tuhan? Loh, dia manusia. Manusia. Oke, udah, jangan berdua jawabannya ya. Saya ulang, Yesus itu manusia atau Tuhan? Saya begini saja, saya tidak akan jawab menjawab saja. Anda, silakan Anda tanya. Saya Oke. sudah memberikan jawaban saya, masa kamu tidak ngerti? Oke, ya udah. Yesus itu manusia atau Tuhan? Saya tidak jawab, masa saya kamu tidak ngerti? Oke, baik, tidak jawab. Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Yesus tidak disebut sama. Oke, Yang disebut adalah satu. Oke, yang mana yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Yesus itu disebut Tuhan. Yesus Yang itu mana disebut yang Allah. Tuhan? Pertanyaannya, yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapa? Anda emang siapa? Kalau saya tidak jawab, Anda siapa? Ya udah nggak apa-apa, ya udah selesai. Ada dua pertanyaan. Anda tidak mengerti penjelasan saya. Loh saya ini bertanya, Yesus Anda dan tidak Bapa. mengerti.
Saya Dengerin sudah dulu jawab. lu, Anda tidak jangan mengerti. panjang. Oke, sudah. Yesus dan Bapak sama atau beda? Satu. Yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Dua-duanya Yesus Berarti itu dua Tuhan. Selesai. Dari tadi ke. itu Tritunggal. Makanya Tritunggal. Oh, Tuhannya malah tiga katanya. Ya udah selesai kan. Tuhannya tiga. Tritunggal. Ya udah dijawab. Tuhannya tiga, Tad. Udah dijawab. Tuhannya tiga. Yang di room ini, Dia skakmat sendiri dia. bukan. Yang di room ini tolong dipahami, tidak pernah orang Kristen mengakui Yesus, mengakui tiga Tuhan. Oke, kalau begitu yang manakah Tuhan? Dengerin. Bapak, Putra dan Roh Kudus, yang mana yang Tuhan? Itu Allah, Bang. Yang mana yang kau sembah? Dengerin, yang mana yang kau sembah? Bapak, Putra dan Roh Kudus. Itu Yang mana? Allah orang Kristen itu. Saya ulang kembali. Bapak, Putra dan Roh Kudus, yang mana yang kau sembah? Anda tidak akan pernah menemukan jawab. Anda berpikir Ya, Allah Kristen. bagaimana bukan jawaban kalau kau hanya orang gila begini? Tidak, Anda. Bikin capek-capek aja Ustadz saya muter-muter dari tadi. Oke. Saya jelaskan dulu di room. Enggak usah dijelaskan, dijawab. Kekristenan tidak Yang bicara mana yang kau soal sembah? Bapak. Yang mana yang kau sembah? Berbicara Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Yang manakah yang kau sembah? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya. Yang mana yang kau sembah? Anda bikin pertanyaan yang Anda sendiri tidak tahu apa yang mau Anda kejar. Oke, makasih. Itu pertanyaan disalahkan. Gimana sih? Pertanyaan Anda itu pertanyaan jebakan. Kristen tidak mengakui Loh ini tiga. ini Tritunggal loh ini. Tritunggal itu tidak pernah berbicara Allah itu tiga loh. Anda Oke. tidak baca buku? Kalau Tritunggal itu Tuhanmu satu, siapa nama Tuhanmu? Yahweh. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuh kan tidak membantah itu. Berarti Yahweh, Tuhan, Yesus, Tuhan, berapa sih Tuhanmu? Yahweh. Selamat Anda ya. Anda kayak anak kecil di situ. Tuhanmu Yahweh, Yesus juga Tuhan. Tuhanmu berapa sih bro? Makanya belajar yang baik soal Tritunggal, Bang. Ya, coba terangkan Tritunggal itu dari siapa? Nah, oke, Tritunggal itu bukan bicara berapa Allah ya, tapi Tritunggal itu bagaimana Allah. Siapa yang mempopulerkan Tritunggal? Di Alkitab ada itu, Bang. Kalau Anda siapa yang pernah mengajarkan Tritunggal? Siapa? Saya tidak tahu itu. Tidak tahu. Diam dulu. Tidak tahu dah. Tidak tahu. Kalau tidak tahu ngapain kau nerangin kalau tidak tahu? Oke, Anda sedang mencari sesuatu tapi tidak dapat kan? Ya kalau kau tidak tahu kenapa kau nerangin, bro? Kristen semua tahu itu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ada yang selamat siang nih. Anak Kristen? Oh, saya Muslim. Diam dulu kalau Muslim. Diam dulu, Bang. Enggak, Bang. Kalau apa sih? Mau ngomong itu pakai data, jangan pakai teks aja. Pakai ngarang-ngarang apa? Ini data sudah jelas. Kok masih ngey? Bro, diulang ya. Tritunggal itu siapakah tokoh Tritunggal? Oke, saya pikir saya tidak akan bilang itu. Kalau saya bilang si A, maka Anda bilang saya mengikuti dia. Di Alkitab konsepnya itu Yesus adalah Allah. Bapak. Saya nggak nanya itu. Apakah Yesus pernah mengajarkan Tritunggal? Pernah atau tidak? Yesus tidak akan pernah mengajarkan itu. Oke, cukup. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal, siapakah yang mengajarkan Tritunggal? Alkitab. Siapakah itu yang menulis? Alkitab. Berarti siapa itu menulis di Alkitab? Oh, itu orang-orang nabi-nabi yang dipakai oleh Allah. Orang siapakah itu? Anda mau saya kejar juga soal kitab Anda? Apa sih? Apa sih? Sederhana kok. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal, siapakah tokoh Tritunggal? Jawab. Iblis. Tidak ada. Anda jangan framing. Itu dari Alkitab, Bang. Ya siapa tokohnya Tritunggal itu? Maksud Anda tokoh Tritunggal maksudnya? Ya siapa yang mengajarkan pertama kali Tritunggal? Iblis. Alkitab. Ya siapa? Di mana ditulis? Di mana tertulis? Oke ya. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Buset, Kejadian sampai Wahyu ada Tritunggal. Oh. Anda saya katakan begini. Terlalu terlili itu. Anda tidak akan pernah temukan jawaban yang Anda pikir saya akan jawab. Tapi jelas Alkitab lah yang mengajarkan Tritunggal. Ya coba siapa yang mengajarkan Tritunggal? Tokoh siapa? Kata siapa itu mengacu ke orang. Tidak ada orang yang mengajarkan itu. Berarti nggak ada orang. Berarti iblis dong kalau bukan orang. Kalau bukan orang yang mengajarkan Tritunggal berarti iblis. Alkitab, Bang. Baca aja sendiri Alkitabnya, Bang. Ya di mana saya bisa baca?
Oke. Tunjukkan di mana. Oke, mulai dari Kejadian pasal 1 itu pun, oke ya, kata Elohim itu pun sudah mengandung kejamakan. Silakan mau bilang oh itu menyatakan keagungan, tidak apa-apa. Lalu pernyataan kata kita, silakan Anda bantah itu tidak apa-apa. Kemudian di mana Allah itu diperkenalkan bahwa Ini memang apa ada ngomong apa sih terlalu terlilim? Ini lu buat lagu, Bro. Bagus itu jadi lagu itu. Ketika saya menjawab Anda tidak terima. Oke lah, atau ganti topik. Saya nanya. Entar dulu. Di kejadian satu itu Yesus sudah ada. Eksistensi namanya Allah itu sudah pasti ada, Bang. Enggak, saya tanya Yesus. Di kejadian 1 Yesus sudah ada atau belum ada? Jika saya berkata Yesus adalah Allah, maka eksistensi dia pribadinya sudah ada. Oke, berarti Yesus yang menciptakan alam semesta. Yes. Yesus yang menciptakan manusia. Yes. Yesus yang menciptakan Maria. Saya katakan Allah, yes. Yesus, saya tanya Yesus. Oke, yang saya maksud Yesus itu Anda hanya bilang manusia atau dia adalah Allah? Ya terserah lu, terserah kamu. Oke, kalau dia mengacu kepada dia adalah Allah, yes semua. Oke. Anda yes semua. Jadi Yesus yang menciptakan Maria. Ya. Jadi anak menciptakan ibu. Oh ya, bukan ibu yang diciptakan manusia. Lah, ibunya Yesus itu namanya Maria. Kalau dia adalah Allah, dia menciptakan manusia. Kok susah amat, Bang? Yang dikandung Maria siapa? Yang dikandung Maria siapa? Yesus. Yang menciptakan Maria siapa? Yesus sebagai Allah. Berarti Bunda Maria pernah mengandung yang menciptakan Maria. Kena langsung kena apalagi manusianya. Kena langsung kena. Enggak masuk akal ya. Udah Unitarian lagi, Unitarian silakan Unitarian. Oke, udah Anda tidak akan temukan kan? Bukan ini mah ini tuh dilawan pakai data-data kecil ya tadi, tapi sih tadi saya udah rekam juga ya bahwa ini apa si Pak ini ya sebagai Tritunggal Yesus tidak mengajarkan Tritunggal. Wah, itu terima kasih banyak Pak ya. Itu bisa jadi pelajaran buat kita semua nih. Oh, apa yang Anda maksud Yesus tidak mengajarkan? Yesus mengajarkan, tetapi Anda yang mau kejar itu kan konsep istilah kan Tritunggal. Kalau itu tidak ada. Dengar ya, saya boleh salah menjawab. Ini benar-benar ya. Tidak salah. Jadi begini nih, sini saya belajar nih teman-teman ya. Anda, saya pikir kita bukan belajar bagian bahwa kami. untuk menjadi seorang Tritunggal, itu kita harus bisa bolak-balikin data aja, udah gitu doang sih. Ini yang tadi juga muter-muter aja dia. Ya, Tritunggal sendiri memang dibangun berdasarkan data seperti ini, teman-teman. Itu dalam pengakuan Iman Athanasius ya, teman-teman bisa cari di Google. Di situ dikatakan bahwa ya Allah dari Allah, terang dari terang, ya Allah sejati dari Allah sejati, tidak peranakan, tidak dibuat dan macam-macam ya. Nah, terus ada Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tapi bukan ada tiga, ada satu. Nah, jadi jangan heran ya kalau umat Tritunggal itu sekarang juga begitu ya. Bolak-balik gak jelas gitu ya. Paling itu aja sih. Makasih Unitarian. Saya pikir Anda sorry teman-teman Muslim yang ada di sini. Inilah tidak enaknya begini kan, sesama Kristen jadi begini kan. Tapi enggak apa-apa. Mungkin satu kali Unitarian. Oke, kita ngobrol satu meja, kita satu room. Oke, kita bicara. Oke, saya undang Unitarian bicara kita soal Tritunggal. Kapan ada waktunya? Saya bersedia untuk bicarakan Unitarian. Nggak usah kemana-mana, di sini aja udah, di sini aja. Oke lah, saya pikir ini Anda ya bisa gini Bang Pradisi ya bisa kok sore ini sekarang ini kami jadi nanti ada moderator Bang Handi mungkin ya. Enggak lah. Kami kasih kesempatan Bang. Enggak etis lah begitu kan. Enggak, kalau menurut saya justru bukan masalah bisa, dari tadi sudah dibahas. Tinggal dilanjutkan aja, kerucutkan lagi. Makanya tadi di awal juga saya bilang tidak etis kita ngobrolin begini seolah-olah kekristenan itu begini dan begitu. Saya dengan Itu bukan rahasia itu loh. Bang. Udah bukan rahasia itu. Saya tanya sama kamu dulu, Bro. Itu Allah itu siapa menurut kamu? Nggak usah. Kalau Allah itu siapa? Allah itu siapa? Dari tadi kau sebut Allah. Nggak dulu. Dari tadi kau sebut Allah itu siapa? Lah menurut Anda siapa Allah? Allah itu sembahan umat Islam loh. Oke, Abang Ardiansa sudah pernah buka kamus itu. Sudah pernah saya tunjukkan. Dia tidak buka semua. Coba Bang. Oke, saya buka kamusnya ya. Saya buka. Oke, saya buka ya. Ini namanya plagiat. Lu plagiat nggak ngerti, nggak tahu diri lu plagiat.
Nggak apa-apa. Saya buka Mau kamus bilang ya. plagiat, kata itu sudah muncul di pra-Islam, gimana sih Anda Iya ini? ya udah ya sabar. Saya bukakan dulu ya. Saya Sambil nunggu ya. Lengkap ya, Bang Arkansa dengan lengkap ya. Oh iya. Sambil nunggu. Diam dulu sambil nunggu. Coba tunjukkan di mana original teks di Biblemu ada kata Allah. Kalau ada saya bayar. Loh, enggak ada. Nggak ada, kenapa kau pakai? Kucluk. Dasar monyet lu. Nggak ada lu pakai. Kalimat Anda itu sudah berbahaya itu ya. Ya memang kamu pakai, kau nyolong. Kalau Anda marah, jangan bawa di sini, Bang. Ya kau bilang tadi tidak ada. Kau bilang tidak ada, kenapa kau pakai? Kau bilang tidak ada, kenapa kau pakai? Kalau Anda orang terdidik, mestinya begini. Apa Ya alasan kalau kau Anda orang terdidik, mestinya kau akui dirimu nyolong, kau mengaku, gitu loh. Mestinya pertanyaan Anda begini, apa alasan Anda untuk memakai Nggak itu? bisa lu buat pertanyaan sendiri. Makanya. Lu udah jawab tadi tidak ada, udah diam. Lu bilang tadi tidak ada, diam. Lanjut Ustaz, lanjut. Ya, ini sesuai dengan kamus Oxford Learner Dictionaries, gitu kan? Ya, Oxford Learner Dictionaries. Allah ini adalah the name of God among Muslim, nama Tuhan umat Islam. Tuh, ini bukan umat Kristen, ya. Oke, bisa KBBI Bang ya. Yang Anda bilang tadi tunduk itu, Anda bilang tunduk kepada KBBI. Silakan buka KBBI. Loh, ya ini secara internasional. Oke, Allah KBBI, secara sekarang internasional. KBBI. Oke, sekarang Yang Anda bilang kita KBBI tunduk. lebih jelas ya. Coba aja buka, Bang. Oh ya, ya nggak apa-apa. Sabar dulu. Allah, oke. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, Bang. Ya, kenapa emangnya? Dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Yunani kan? Iya, nah jika itu berarti kita kan dulu kan persoalkan tidak disebutkan itu. Ini apa sih ngomongnya panjang, nggak ada artinya loh. Di dalam bahasa, udah turunkan aja kalau Anda tidak mau. Dalam bahasa Arab. Oke. Ya, dalam bahasa Arab memang. Oke. Yang bahasa jadi Arab. bukan bahasa mengacu kepada Yunani. satu agama. Baca aja banyak-banyak Ini itu mengacu loh. ini apa ini? Ini Muslim. Oke. Anda pikir itu dipakai pada waktu baru dipakai pertama kali pada waktu ada Muslim. The name Sudah of ada di God Pramuslim among itu, Bang. Muslims. Oke, tunjukkan sekarang di Pramuslim, tunjukkan. Oke, saya di Tunjukkan. luar ya. Oke. Ya, tunjukkan. Anda boleh tidak percaya. Bolehlah nanti masing-masing aja buka. Saya di luar nih ya. Saya tidak Nenekmu percaya. kiper lah. Oke ya. Tapi Anda silakan baca sendiri dan Anda pun tahu bahwa itu sudah dipakai di pra-Islam. Di Anda pra-Islam tidak di mana? terima. Di mana datanya mana? Oke. Datanya. Oke. Di mana? Sudah dipakai itu. Iya, data. Dengar Bang, Anda kenal. Datanya mana? Saya kasih contoh ya. Di dalam ini Nggak aku usah, nggak bisa bukan contoh, kenceng-kenceng data. Aku nggak bisa kencang-kencang ya, Pradika. Aku lagi di rumah sakit nganterin ibuku ya. Aku sampai bawain tab ini loh. Ini buat untuk bukain data. Nanti kalau aku diminta Bang Handi atau Ustadz Alif, ini aku bukain loh ini. Oh ya, oke. Tidak apa-apa. Ya sekarang, Udah, silakan. Oke, gini aja. Tunjukkan Gini. datamu. Apa Nggak yang usah saya gini. katakan? Saya minta datanya. Nggak bisa. Mana datanya? Allah dipakai dalam pra-Islam. Datanya mana? Itu aja. Oke, apa yang saya katakan ini tidak tepat. Saya nggak minta katakan datanya mana. Nanti kita bantu Apa buka. yang saya katakan ini tidak tepat, tetapi baik. Nggak bisa. Datanya mana? Mungkin begini aja. Datanya mana? Penasaran saja. Saya titip kepada. Datanya mana? Oke, saya bilang tidak ada. Tapi Ya kalau tidak ada lu tukang cukur deh. Lu tukang cukur sore-sore. Lu cukur rambut lu biar rapi. Gondrong udah tuh. Udah. Rapiin dulu rambut lu, rapiin dulu udah gondrong itu. Udah 6 bulan nggak nyukur. Jadi gini jadinya terganggu akalmu. Oke. Udah cukur sana rambutmu biar rapi lah. Oke. Bang Rojes, Bang Andi, Bang Rojes. Ya, Kalau nggak ada Pradika- data ngapain ngomong coba? Pradika mending diem aja kalau nggak ada data, ya kan ya. Terus setelah Anda bilang gitu, terus Anda bilang gini, anggaplah saya salah loh. Ini diskusi macam apa? Anggaplah Oke, gini. gini aja, Bang Argansa. Satu kali kita Gini nggak usah, nggak ada urusan. Malas gue dengar orang nggak data. Nggak usah. Satu kali saya. Nggak ada urusan. Nggak bisa. Tapi saya akan buka data. Nggak bisa. Takut jangan. Nggak bisa. Lu kok rambutmu udah 6 bulan gondrong, dicukur dulu rapiin. Udah. Oke. Oke. Nanti saya bayarin kalau nggak ada duit. Cukur dulu biar rapi lah.
Oke, diam. Kacau. Udah jelas-jelas bener kata Bang Handi. Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Bener ini. Ini datanya. Bener udah. Betul sekali. Dia udah jujur tadi, tidak ada ya. Kata Allah di original text Bible, kalau nggak ada ngapain lu pakai coba? Kalau nggak ada. Buat apa dipakai kalau nggak ada coba? Bible itu asalnya dari Roma sana. Mana ada orang Roma, orang Belanda, orang Inggris, orang Eropa mempergunakan kata Allah. Hanya di Indonesia saja. Itu pun dibolak-balik, bukan nama, jadi sebutan. Ini memang kucuk kalian semua ini. Udah nyolong, disalahgunakan. Diskusi baik-baik, muter-muter kayak babi ngepet gitu loh. Betul Bang Andi. Bahkan izin ya Bang Andi sebentar ya. Ini di King James Bible Dictionary ya. King James ya kan. Ini King James Bible Dictionary. Ini ketika saya ketik Allah, apa yang terjadi? A, aha, ai, ayah, all, allow, apia, api, awe, awe, azah. Mana Allah? Habis. Mana Allah? Kalau Allah ada, kalau Allah ada, tapi L-nya cuma satu, lamnya cuma satu di Bible. Ini ayah ini ayah ini Bang Andi. Kalau Allah di sini nggak ada Bang Andi. Tapi kalau L-nya satu, artinya sumpah serapah. Ya enggak, maksudnya di King James Bible ini kalau ALLAH ini nggak ada. Itu sih. Memang nggak ada. Iya, lanjut Bang Andi. Banyak oteng Indonesia ini supaya laku di Islam kan dikit. Sampulnya dirubah jadi Alkitab. Istilah-istilah Islam dipakai, kata Allah dipakai, tapi penyebutannya Allah biar laku. Paulus adalah apostolos, diberi gelar rasul. Kalau nipu-nipu tanggung sekalian gitu loh. Gua nggak bisa ngebayangin kalau mereka yang berkuasa ini begini aja dia nipu-nipu gitu. Dikasih tahu ya sadarlah, kalau dikasih tahu, kalau nggak ada ya sudah, hentikan pakai itu. Lo mau menuangkan siapa kek kan bodo amat kita. Lo mau menuangkan Yesus kek, Yahweh kek, siapa kek, tapi jangan menyebut sembahan kami di sana lo salah gunakan. Itu yang menjadi masalah. Kita ini toleran loh. Kalau kamu pakai Tuhan saya Yesus, Tuhan saya Yahweh, Bapa, Elohim, terserah, pakai aja udah. Jangan menyebut sembahan umat Islam. Itu penistaan itu. Jangan juga mencuri Tuhannya orang Kristen, Yesus, Nabi Isa. Lo kok yang mencuri tuh? Inilah orang gila naik ini satu nih. Ustaz Alif ini orang gila. Gila Ustaz Alif nih, mudah-mudahan bisa melakukan nih. WC. Waduh, muncul pasien baru lagi nih. Jangan mencuri istilah-istilah Islam, tapi kalian mencuri Tuhan kami, apa? Contoh, Isa Yesus putra mencuri Maryam, Tuhan. Isa putra Maryam. Apa gimana? Apa maksudnya coba? Perbaiki dulu narasinya. Ustaz Alif aja lah inilah. Saya turun dulu dah. Enggak. Coba perbaiki dulu narasinya. Yang mencuri itu adalah Kristen. Kenapa? Dulu masih ada kenaikan Isa Al-Masih, gereja Isa Al-Masih. Tuh. Yang mencuri siapa? Anda. Kenapa lu balik-balik, kucuk? Sekarang saya tanya, kitab mana di dunia ini yang pertama kali menuliskan tentang Isa atau Yesus putra Maryam seorang perawan? Kitab apa itu? Nabi Isa alaihissalam itu adanya di Al-Quran, nggak ada di kitab lain. Gimana sih kamu? Coba, emang kitabmu nulis bahwa Yesus putra Maryam? Putra Maria. Coba di mana ayatnya? Ya itu maksudnya itu. Itu maksudnya. Al-Quran yang mengatakan Isa bin Maryam. Nabi Isa itu putra Maryam. Lah, di dalam kitabmu disebutnya Isa putra siapa? Yesus putra siapa? Putra Maria. Ya Maria itu Maria. Di mana ayatnya di mana?
Gini aja sih, saya tanya ini aja ya. Dulu. Bentar, saya akan kembali ke sini ya. Saya akan kembali. Oh ya udah. Nah ini oke. Sekarang Dia saya yang tanya, mencuri, Isa dan dia yang Yesus. nuduh orang. Lu yang mencuri, lu nuduh orang lu. Sekarang saya tanya, Isa dan Yesus itu sama nggak di Islam? Beda. Beda. Oh, beda ya. Beda, Yesus itu mati terkutuk, Nabi Isa enggak. Beda. Wah, jadi orang Islam yang lain salah dong, yang bilang Yesus dan Isa itu Yang sama. mana yang bilang sama? Enggak ada. Yang mati terkutuk itu Yesus. Anaknya Bunda Maria tidak mati terkutuk. Beda. Nah itu orang-orang Islam di Eropa itu Enggak kami ada mengikuti itu. Yesus, kami mengikuti Itu Yesus, hanya kami mengikuti Yesus. itu hanya diskusi memudahkan supaya Anda paham, disederhanakan. Itu Anda ini loh. nggak jujur. Nah, Anda kan terus yang mati terkutuk siapa? Yang salib, yang mati terkutuk siapa? lah, itu Al-Quran bilang, oh. Nah, yang itu mati apa? terkutuk siapa? Iya, Al-Quran bilang. Memang tidak ada umat Islam mengatakan, ya, Nabi Isa atau Yesus Masya itu mati terkutuk. Nggak ada. Yang mati terkutuk itu Yesus. Yesus itu orang Yunani. Oh jadi Don Ditan itu salah ya? Dia salah ya? Anda Di yang mana benar. dia pernah mengatakan Nabi Isa mati terkutuk? Elia bilang Isa dan Yesus itu Elia orangnya lagi beda. bawa Elia kucluk. Terus Don Ditan menyangka bilang, oh enggak Ya, salah. Mereka dengerin itu ya, sama. dengerin. Lo diam. Yang mati terkutuk itu adalah pengganti Yesus Masya yang berkhianat. Yang banyak dosanya, pengkhianat, orang fasik, suka makan suap. Itulah yang mati terkutuk, diberi nama Yesus. Anak Bunda Maria itu nama aslinya bukan Yesus, tapi Yesua Masya. Jadi yang mati terkutuk Yesus sama Yesua Masya beda. Belajar lagi kau. Anda aja nggak jujur, nggak bisa. Kena dia langsung palanya, kena langsung bunuh-bunuhnya. Nah, lu mau mengatakan anaknya Maria yang mati terkutuk? Mau kau? Mau mengatakan anaknya Maria mati terkutuk? Yang mati terkutuk itu orang pendosa, orang fasik. Namanya Yesus. Bukan anak Maria. Terus kenapa kitab kalian menuduh kitab kami bahwa menuduh Yesus tidak mati di kayu salib tapi diangkat? Enggak ada. Enggak ada Al-Quran membahas Yesus, enggak ada. Enggak ada Al-Quran membahas Yesus. Wah, udah mulai nggak jujur nih. Di mana Al-Quran membahas Yesus? Enggak ada. Yang membahas Yesus itu di Bible Paulus yang menulis, Paulus yang menamai yang disalib itu Yesus yang mati terkutuk. Anaknya Maria bukan Yesus tapi Yesua Masya. Jadi bedakan antara yang disalib dengan anaknya Maria. Ini ada dua orang yang berbeda, ada dua tokoh. Satu yang disalib, satu tidak. Makanya kau jangan kebanyakan makan babi. Begini jadinya, bro. Masih mau kau datang besok? Ini TikTok ini pembuat yang buat ini. Nah, ini lagi. Ini lagi, aduh. Muter-muter TikTok lagi di bawah-bawah. TikTok lagi, ini saya beli, saya bayar loh ini. Berarti TikTok itu di sini ya, budaknya umat Islam. Kita ini umat Islam kaya kok, kita beli semua aja udah. Kan nggak haram kalau mau beli. Boleh dong kita beli, kita pakai. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, mereka bagian dari kaum itu. Emang saya ini menyamai diriku dengan TikTok? Kagak. Siapa yang menyamai? otak babi ngepet dipakai diskusi. Itu namanya yang menyamai diri saya TikTok siapa? Iya, itu yang kalau saya jadi kalau saya pakai mobil saya menyamai diriku dengan mobil. Itu keledai Tuhan itu yang di bawah itu yang menulis TikTok punya Cina itu Cina emang makan yang apa? Keledai itu yang dicuri Yesus sebelum dibalikin. Itu keledai itu. Tuhan mau mencuri keledai belum dibalikin punya orang. Gitu loh. Paham? Setiap lu ngomong di Bible ada loh. Apalagi? Keledai lagi, apalagi? Keledai itu yang buat siapa? Keledai itu ciptaan Tuhan. Terus Tuhanmu mengambil ciptaan itu dikendarai belum dibalikin punya orang. Masih mau kau datang besok? Apalagi? Kehabisan kata-kata. Kencingannya lu belum lurus. Mau diskusi.
Kencing aja masih dipegangin. Apa lagi? Jadi saya ulang ya, umat Islam itu memang menyederhanakan membahas Yesus supaya Anda ini tidak keblinger. Tapi tidak ada umat Islam mengatakan anaknya Maria yang disalib. Nggak ada. Yang disalib itu adalah orang fasik. Diberi nama Yesus oleh penulis. Ini kalau ada Bunda Maria ada di sini, lu bilang anaknya mati terkutuk, lu digampar lo. Kami umat Islam memuliakan para nabi, termasuk anaknya Maria, Yesua Amasia, Isa alaihissalam. Kami memuliakan dia, tidak mungkin dia mati terkutuk. Yang mati terkutuk itu adalah pengkhianat. Memang ada penyaliban, itulah pengkhianat inilah yang diberi nama Yesus oleh penulis, kau Tuhankan. Yang pernah menjadi mayat, dibangkitkan Mana kembali dalilnya? oleh Paulus. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Apa? Dalil apa Anda minta? Saya kasih. Dalilnya si pengkhianat ini Yesus di mana? Siapa yang bilang gitu? Oke, Yesus itu bukan pengkhianat. Yesus bukan pengkhianat. Yesus orang baik. Yesus orang soleh. Karena kesolehannya doanya selalu didengarkan. Di sini kita muliakan dia. Yang pengkhianat adalah Yudas. Dengarkan dulu. Katanya Yesus ini bukan Isa. Katanya Yesus bukan Isa. Kok tiba-tiba Yesus lagi diambil? Makanya dengarkan dulu orang bicara. Anaknya Maria ini Yesua Amasia, orang baik, orang soleh. Oke. Tidak punya dosa, mulia, utusan Tuhan. Perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Lolos Yesua Amasia, tidak ada kriteria masuk dia untuk disalib. Yang disalib itu adalah pengkhianat, pemakan suap, banyak dosanya. Nah inilah yang disalib. Yang disalib inilah penulis memberi nama Yesus. Jadi yang kau tuhankan itu adalah orang fasik. Kemudian Paulus menulis dia dikutuk. Begitu. Jadi anaknya Maria bukan orang terkutuk, dia orang mulia. Jadi bedakan dong Yesua Amasia dengan Yesus. Anaknya Bunda Maria tidak disalib. Yang disalib orang fasik yang namanya Yesus. Nama asli anaknya Bunda Maria sesuai dukcapilnya Nazaret. Sesuai dukcapilnya kota Daud. Tidak bernama Yesus. Yesus itu Yunani. Anaknya Maria orang Yahudi. Tidak ada orang Yahudi berakhir S namanya. Ini asal Romawi. Paham sampai sini? Jadi bedakan dulu antara anak Maria dengan Yesus. Jadi selama ini yang kau tuhankan itu adalah orang Romawi. Yaitu Yesus Christ. Paham? Iya, jadi semua orang Islam di Barat itu mereka semua salah, hanya Anda yang benar ya. Gak ada mereka benar. Karena Anda aja ini kurang peka. Karena kebanyakan makan babi, akhirnya Anda menyimpulkan sendiri. Anda tidak pakai akal Anda. Coba Anda pakai akal. Kalau Anda berakal, tidak mungkin anaknya Maria dipersekusi demikian. Ini orang berakal. Tapi kalau orang tidak berakal, ya lu ambillah, lu bilangin anak Maria yang disalib, mati terkutuk. Ini namanya akal mau mati. Lu tahu nggak sih? Lu tahu nggak ini? Ajaran menumpahkan darah manusia, nih, ajaran tumbal darah manusia itu bukan ajaran para nabi, tapi ini ajaran 2000 tahun sebelum ada Yesus. Ini udah dikenal yang namanya persembahan darah manusia kepada dewa Molok. Jadi ajaran Anda itu ajaran pagan, bersumber dari Roma, bukan bersumber dari tempat lahirnya Yesua Mesia. Beda kau ah. Jadi kau itu ajaran Romawi, bukan mengikuti ajaran Yesua Mesia, tapi kau mengikuti ajaran Yesus yang terkutuk di tiang salib. Bedakan coy. Paham sampai sini? Kalau nggak paham keterlaluan nih, gue lempar nih, gue banting nih HP nih. Diam dia kan? Diam meratapi nangis. Meratapi tangis. Ayo tuangkan orang Romawi. Ayo tuangkan Yesus yang mati terkutuk. Ayo.
Ayo, sembahlah itu. Oh, sembahlah itu Yesus. Pengganti Nabi Isa, pengganti Yesua Mesias. Ayo. Nangis-nangis loh ya. Hah, baru sadar dia ternyata Tuhannya adalah orang Romawi. Hah, 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 hah. Nangis, nangis. Nangis. Jangan nangis. Justru orang Kristen inilah di Indonesia yang menyamar-nyamarkan. Pakai namanya Isa Al-Masih. Kenaikan Isa Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih. Yeay. Kenapa nggak jadi gereja Yesus Kristus? Nah, enak kan kedengaran banget Romawinya. Ya biar ke Yahudi-Yahudian sedikit diganti gereja Isa Al-Masih. Ih, di mana masih banyak gereja Isa Al-Masih? Banyak banget. Di Jakarta berapa? Di Pulau Jawa berapa? Banyak. Siapa itu gereja Isa Al-Masih? Siapa itu? Siapa? Siapa yang menyamain? Hah? Gue tabok palamu. Siapa yang menyamain? Siapa? Umat Islam apa Kristen yang menyamakan? Jawab nggak? Jawab nggak? Satu. Gue cambok nih. Cambok host. Cambok nggak? Cambok dia. Mas Pandi cambok dia 2 kali aja. Kiri kanan. Apa maksudnya cambuk? Cambok pantakmu biar kau sadar. Yang menyamakan Nabi Isa sama Yesus siapa? Yang menyamakan siapa? Yang mencuri kitab orang Yahudi dan Nasrani siapa? Ya lu yang curi. Lu yang curi nempel di kitabmu kok. Perjanjian lama, perjanjian baru lah. Yang nyuri lu nuduh orang. Ini kalau ada Yahudi lu ditabok di sini. Lu yang nyuri. Yunani sama Hebrew lu tempelin jadi satu kitab. Masa ada kitab ada 2 bahasa? Lu yang nyuri kucluk. Kitab orang lu curi. Itu firman Tuhan. Dari mana? Itu firman Tuhan. Dari mana firman Tuhan? Firman Tuhan itu. Kalian kan diharuskan untuk mengimani kitab Oke, saya bacain ini firman Tuhan nggak nih? Dengerin. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi. Apabila suami tidak ada di rumah, ia sedang perjalanan jauh. Ini firman Tuhan. Ngajak orang birahi sampai pagi. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Mana ayatnya itu? Coba tunjukkan datanya. Amsal 7, 18, 19. Itu dari ayat 1 udah dibaca belum? Enggak, iya baca aja. Itu firman Tuhan atau bukan? Pertanyaannya baca aja dulu dari ayat. Ya lu yang baca lah. Kenapa lu nyuruh gua? Dari tadi ku dengar kau itu ngomong sembarangan. Apa itu ajaran Ya Islam? sekarang kau baca lah. Apa maksudnya itu? Itu firman Tuhan atau bukan? Apa seperti itu ajaran Islam? Loh, saya baca, marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi karena suami tidak ada di rumah, ia sedang perjalanan jauh. Ini saya baca loh, kenapa Anda marah? Iya, baca dari ayat 1. Ya kau yang baca, kenapa kau nyuruh saya? Udah saya baca, makanya saya Ya baca. udah, kalau kau sudah baca, ya jawab. Ini firman Tuhan atau bukan? Dari tadi kau itu Ya, kalau kau sudah baca, jawab. Ini firman Tuhan atau bukan? Jawab. Jawablah. Kalau kau sudah baca, ini firman Tuhan atau bukan? Jawab. A firman Tuhan, B bukan firman Tuhan. Jawab. Katanya sudah baca. Jawablah. Ini saya membaca, kau yang emosi. Saya baca baru saya tanya. Kecuali nggak ada ya bolehlah saya menghujat. Datanya ada. Belum lagi saya baca Yeskel 23 nomor 20. Jakarnya seperti jakar kuda. Auratnya seperti aurat jakar kuda itu. Itu firman Tuhan atau bukan? Ini datanya ada baru saya tanyain. Jawab. Ohola dan Oholiba. Mereka bersundal di Mesir. Susunya di Jama-Jama. Ini firman Tuhan apa bukan? Disuruh baca semua. Ini bukan tempatnya membaca, tempatnya Anda menjelaskan, menjawab dulu. Suruh baca. Ini gereja suruh baca semua.
Orang pendeta di gereja juga nyomot-nyomot kok. Jangan marah kalau kita baca Biblemu, jangan marah coy. Kami Muslim tidak akan pernah berbicara kalau tidak berdata. Jelas. Kau dengarkan orang ngomong, jangan kau aja nyerocos. Ya, kok jawab dulu, itu firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan tapi dari atas baca, dari ayat satunya gitu. Kalau ya. saya nggak mau baca, kenapa kau perintah-perintah saya? Ya, jadi kutanya lagi, ngapain kau bahas-bahas agama Kristen? Agamamu apa? Lah ini lagi diskusi, dia yang nanya, saya jawab. Ngapain kau diskusikan agama Kristen? Nah itu ada diskusikan. Ada Kristen naik bertanya, saya jawab. Omelilah temanmu itu, jangan naik bertanya. Itu temanmu yang naik bertanya, saya jawab. Kenapa kau yang emosi? Kenapa kau yang emosi? Temanmu ini Kristen naik bertanya, saya jawab. Masa saya jawab pakai Tatang Sutarman? Kan nggak enak dengernya nanti. Ya saya jawablah pakai kitabnya sendiri supaya dia paham. Komparasi coy. Kalau nggak mau dibahas, nih saya kasih tahu. Kalau nggak mau dibahas lagi, kasih tahu LAI. Semua istilah-istilah Islam yang kau curi itu hilangkan. Bikin terjemahan yang mandiri, yang mempunyai jati diri dan harga diri, punya identitas bahwa Kristen tuh seperti ini, nggak ke Islam-Islaman. Ganti tuh sampulnya menjadi Bible kek, Biblos kek, gitu loh. Kata Allah diganti lah menjadi Theos, gitu ya. Rasul diganti Apostolos, gitu. Ganti kubah di masjidmu itu. Ganti itu kan punya Kristen itu. Di mana ada kubah punya Kristen? Kau nggak punya jati diri, kau nggak pede, kau nggak punya jati diri sendiri. Lo kenapa nggak kubah lagi lo bawa-bawa? Kenapa? Masalahnya apa? Itu kan Masalahnya apa? Di mana sejarahnya punya Kristen? Di mana sejarahnya? Itu dari zaman Bizantin itu. Ya di mana sejarahnya punya Kristen kubah? Ah kasihan deh. Kalau orang dicomot, kubah dicobot. Siapa yang nyomot? Kamu ini pencuri, ini nggak mau jujur. Ada kau ini ah. Kalau begini aja deh bro, kau jangan diskusi kalau nggak punya data, memalukan kau. Memalukan. Lebih baik kau introspeksi diri bahwa hentikan pakai istilah Alkitab, itu nama lain Al-Quran. Pakailah Bible supaya kita saling menghormati. Hentikanlah pakai yang mempergunakan kata Allah. Kau pakai Theos lah apalah gitu ya. Itu sembahan umat Islam. Hentikanlah pakai. Apa itu? Lu diam dulu. Diam dulu ya. Hentikanlah pakai nama Rasul. Karena itu Rasul adalah bahasa Arab. Gelar untuk orang yang menerima wahyu, punya kitab, wajib disampaikan kepada kaumnya. Rasul itu utusan Allah. Pakailah Apostolos. Keren kan? Original tes Bible Yunani lo itu. Theos, Apostolos, Logos. Kan jelas tuh di Yohanes 1. En harke en hologos. Kai hologos en proton theos. Kai theos en hologos. Pada mulanya adalah Logos. Logos bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Keren kan? Keren kan? Kalau terjemahin ke Indonesia dengan jujur, keren kan? Keren. Tapi kenapa dirubah? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Nah ini kan kucluk. Udah salah terjemah, diimani pula lagi. Ini kalau kau diajari kayak gini, oh iya ya, kok selama ini saya digoblok-goblokin sama LAI gitu loh. Mestinya kau ngomong gitu. Kenapa selama ini saya dibego-begoin sama LAI? Terjemahan yang salah saya imani gitu loh. Kenapa kamu nggak mau sadar-sadar dikasih tahu? LAI ini pembohong kelas wahid di republik ini. Kenapa? Karena mereka baca belum? Apa diam kau ah? Diam. Baca belum? Diam. Alkitabnya orang Kristen. Diam. Nggak ada urusannya orang Arab. Kau orang Indonesia, nggak usah ke Arab kau. Nggak usah ke Arab-Araban. Lu bisa baca. Di sana juga orang Kristen Arab itu ya sumbernya dari Yunani juga diterjemahin ke bahasa Arab. Jadi kau jangan lari daripada akarnya. Akar kamu itu Yunani, Bible-mu itu Yunani atau Greek Yunani.
Jadi Tuhanmu itu adalah Theos. Nama Theosmu adalah Yesus. Clear gitu loh. Nggak usah pakai istilah-istilah agama lain. Kenapa sih kamu malu tampil apa adanya? Kenapa? Kenapa harus ke Islam-Islaman? Malu kau? Malu kau ke Islam? Kenapa nggak mau kayak ke Yunani-Yunanian? Kan keren itu loh. Apostolos Paulus, kisah para apostolos dari lembaga Bible Indonesia, kan keren. Keren kan? Apostolos Paulus, Apostolos Lukas, Apostolos Yohanes, kan keren. Kenapa diganti rasul coba? Emang ada rasul di Bible-mu? Iya, ya. Apalagi? Apa? Mau ngomong apa lagi satu? Ya. Apa? Apa? Iya. Aku membilang Yesus loh. Kenapa Yesus? Lihat gini, kalian masih mencari siapa Tuhan. Kalian kan masih mencari siapa Tuhan. Kami udah tahu siapa Tuhan itu sebenarnya. Itulah Siapa? Yesus, Elohim Yahweh. Buset Kan dah. balik saya sampaikan Elohim Yahweh. Apa hubungannya Elohim sama Yesus? Udah jelas kan di Wahyu, akulah Alfa dan Omega. Terus mau kayak mana lagi? Siapa itu yang Alfa dan Omega? Siapa itu? Kan dia Siapa dia yang Alfa mencipta. Omega? Kan nanti Siapa? di hari kiamat dia Siapa yang datang menciptakan? kedua kali. Siapa yang menciptakan Iya, Yesus manusia? lah. Oh, Yesus yang menciptakan Maria. Iya Yesus. Yesus yang menciptakan Maria. Iyalah. Jadi anak menciptakan ibu. Semua manusia ini dari kan udah aku bilang dari Adam Yesus telah menciptakan. Buset, Yesus menciptakan Adam. Mana lebih tua Adam daripada Yesus? Pada Omega. Ya, mana lebih Iya, tua? Yesus lah Elohim, dengerin. dia mencipta. Mana lebih tua umurnya Yesus daripada Maria? Kok ditanya ya Yesus lah, Yesus itu Tuhan. Oh, berarti lebih tua umurnya anak daripada ibu. Bunda Maria sama Abraham pun lebih duluan Yesus karena Allah. Buset, Yesus itu lebih adalah parah. Allah. Ini parah nih. Ini parah nih. Jadi lebih tua umurnya anak daripada ibu ya. Kenapa parah? Ada dalilnya. Enggak. Kita gini loh, gini loh. Di Yohanes 3 ayat 13 udah jelas. Nah, apa itu? You call me teacher and Lord. Kamu mau manggil aku guru dan Tuhan. Fonete kurios. Itu kurios, bukan Udah jelas teos. kan di Yohanes itu kan? Kacau dah. Bukan, kita kan mau diskusi nih. Kalian kan masih mencari siapa Tuhan, masih penasaran. Saya kasih ayatnya Iya. gitu loh. Jadi kamu mau mengatakan lebih tua umurnya Pasal Yesus? Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Jawab. Jangankan Bunda Maria, Abraham, Adam. Dia tinggal jawab. Putus Tuhan Yesus duluan lahir. Oke. Bang Kapas, gampang aja pertanyaannya. Kenapa Nabi kita, contoh ini Tuhan kita dimuliakan di Al-Quran, tapi Nabi orang itu nggak ada sedikit pun di Alkitab kita. Coba, kenapa itu? Mana yang betul? Apa sih? Itu Mana aja. ada nabi kamu di? Memang kamu punya nabi. Pandai-pandaian kau itu. Memang kau punya nabi. Siapa nama nabimu? Siapa nama nabimu? Ya, Yesus Masia. Itu kan jelas. Jadi Yesus nabi bukan Tuhan. Oh, berarti kau goblok. Emosi dia. itu. Kenal lagi Nabi, dia. dengar. Iya. Nah, udah. Kalau umat Islam mengatakan Nabi, kami mengatakan Yesus. Kalau di Israel dikatakan apa coba? Israel itu nggak mengenal Yesus. Bodoh kau. 1 Korintus 4:10 itu. Dengar dulu, dengar. 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen bodoh karena Kristus. Anda yang bodoh loh. Tulisannya ada loh. 1 Korintus 4 nomor 10. Anda itu bodoh karena Kristus. Yang menulis Paulus. Percayalah kau. Kenal lagi kan? Dibaca dulu, itu ada tertulis. Tapi kenapa itu ditulis gitu dong? Dibacanya Alkitab, jangan sepotong-sepotong. Iya, Bos. bacalah apa Gitu artinya loh. itu? Apa artinya 1 Korintus 4:10? Coba kau baca, Bro. Coba kau baca. Mana 1 Korintus. katanya? Coba kau baca. Aja. Wih. Makanya gini loh. Coba kalau kau saya baca. isi- Coba kau baca 1 Korintus 4 nomor 10.
Siapa yang bodoh di situ karena Yesus? Siapa yang Sudah bodoh? baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, coba, apa maksudnya itu? Sampai tuntas. Apa Apalagi? maksudnya? Udah Ya, apa tahu aku maksud- kebenarannya. apa Gitu maksudnya? loh. Bahwa Yesus itu Apa maksudnya itu? 1 Korintus 4:10. Apa maksudnya? Baca coba. Baca coba. 1 Korintus 4 nomor 10. Di sana ada bodoh karena Kristus. Siapa yang bodoh di situ? Ayo, itu tulisannya ada lu. ini. Nah, ini yang kalau nggak membaca keseluruhan wajar kan gitu. Aku maklum Ya aja. udah kau Ini jelaskan nggak membaca lah. keseluruhan wajar. Aduh. Jelaskan Kan aku bilang, siapa yang bodoh? aku punya gini Siapa ya, yang bodoh gini ya. karena Kristus? Dan Enggak jelas. usah Yohanes. 1 Korintus 4 nomor 10 baca coba. Udah Bang Kapas, Nanti dilawan nggak siap-siap itu. Ujung-ujungnya kalau kalah ngelapor. Ini sifat-sifatnya. Enggak ada yang melapor. Alah, Enggak modus ada. kau itu kayak gitunya kalian semua. Ngapain takut apa? Anak Batak, anak Batak itu menista agama Islam. Entar dulu ya. Anak Batak menista agama Islam, nggak ada yang lapor, polisi langsung nangkap dia. Apa Kelar nggak kan? lapor? Alah. Saya yang ada di sana waktu itu. Anak Batak ditangkap itu nggak ada laporannya. Enggak begini. Oke, diam dulu ini nih. Saifuddin Ibrahim menjadi DPO yang melaporkan itu orang Kristen. Namanya Ibu Vera Rotinsulu, orang Kristen yang melaporkan Saifuddin Ibrahim menista agama Islam. Kemudian sekarang si Udi menjadi DPO. Yang melapor Kristen. Enak aja kau. Makanya kalau nggak punya ilmu jangan asbun. Nggak asbun, nggak loh. Ya. Saya heran gitu. Gini loh, Ustadz yang kalau- baik ya. itu mengajarkan kebaikan, bukan kayak kau gitu. Udah, turunlah kau. Jadi saya ulang ya. Wahabi Anak kuasa Batak Wahabi, ditangkap. ini Diam aliran dulu. Wahabi gitu loh. Diam dulu kau, diam dulu sebentar ya. Diam dulu. Yang melaporkan anak Batak itu adalah tidak ada. Yang melaporkan anak Batak waktu dia menista. Oke? Itu langsung pakai model A. Tidak ada pelaporan, polisi yang menangkap dia karena sudah meresahkan masyarakat. Tidak ada pelapor. Saifuddin Ibrahim yang melaporkan orang Kristen. Namanya Ibu Vera. Begini Ya, jadi nggak Begini enak kita Kalau saya pelapor-pelapor. nggak mau menyinggung agama kalian, tapi begini saya hanya meluruskan. Diam dulu. Kalaupun ada yang melapor, udah paham lah. diam dulu kau. Oke, paham lah. Diam. Kalaupun ada yang melaporkan, Ini itu mau wajar. diskusi, gimana? Karena memang diberi kewenangan sebuah warga negara untuk melaporkan apabila ada tindak pidana yang dia ketahui. Jadi warga negara Republik Indonesia yang Anda tahu ada tentang mengenai kasus tindak pidana wajib dilaporkan. Itu mekanismenya, nggak ada masalah lapor-melapor itu. Tapi kalau dalam hal diskusi ya nggak bisa dilaporkan karena punya hak jawab. Kecuali Anda monolog seperti yang dilakukan anak Batak, Saifuddin Ibrahim, Gratia Velo, si Paujong, si Kace, itu mereka monolog. Gini loh. Jadi nggak usah mengenai masalah hukum lo sama saya, kena lo sama gue ya, masalah lapor-melapor. Udah, oke. Ya, sekarang Saya kembali hanya ke topik. Mana lebih tua, Yesus daripada Maria? Mana lebih tua? Jangankan Bunda Tinggal Yesus yang menciptakan jawab. Adam. Tinggal jawab, mana lebih tua, Yesus daripada Maria? Udah terjawab kan, Adam aja diciptakan Yesus. Saya nggak tanya Adam, saya nanya Maria dan Yesus, mana lebih tua? Cuman nanya kita ini, yang di mana di Ya, luar lahir Maria kau atau lah Adam? yang ditanya, lain kau jawab. Antara Maria dan Yesus, mana yang lebih tua? Jawab. Yesus. Jadi menurut Anda anak lebih tua, jadi anak lebih tua daripada ibu? Itu pandangan Bapak. Kan Anaknya Maria namanya siapa? Udah jelas kan, Yesus. Anaknya Maria namanya siapa? Siapa? Anaknya Maria Hanya siapa anak-anak? satunya anak Bunda Maria Yesus. Oke, jadi anaknya Maria lebih tua anaknya daripada ibunya, betul? Betul? Hus,
Secara duniawi, Ya terserah kau mau secara duniawi kek, mau secara orang gila kek, mau secara Iya orang dong. waras kek, Iya jawab. dong. Ya jawab. Iya. Makanya saya bilang, Ya jawab saja. Mana lebih tua anak daripada ibu? Kan Jawab. kalau secara pemikiran Anda manusiawi ya memang sama Bunda Maria lebih tua. Terus secara kenyataannya? Kan udah jelas Yesus itu kan Bunda Maria itu kan hamil bukan karena si Yusuf. Saya nggak nanya Karena itu. datang malaikat. Saya nggak nanya itu. Waduh. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Yesus. Berarti yang dikandung Bunda Maria Tuhannya Maria. Iya dong. Oke, berarti Bunda Maria pernah mengandung Tuhan. Ya pernah dong. Ya, waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, Tuhannya Maria siapa? Elohim, Yahweh. Berarti bukan dalam kandungannya. Iya, tapi dia kan datang turun ke bumi. Kena. Yang Kan dikandung bilang, Yohanes 3 dengerin ayat dulu. 13. Baca, Dengerin Kak. dulu. Saya baca dong dari saya. Iya. Supaya Yang ini loh, yang dikandung, mendengarkan kamu ini jangan sesat lompat, gitu loh. jangan lompat. Yang dikandung Bunda Maria manusia atau Tuhan? Itu jelas Tuhan Yesus. Apalagi yang mau Oke. dibantah? Tuhannya Bunda Maria yang mana waktu Bunda Maria mengandung? Siapa Tuhannya Maria? Elohim, Yahweh. Berarti yang dikandung bukan Tuhan dong. Ya Tuhan, dia kan menjelma jadi manusia. Oh, berarti bukan Tuhan kalau sudah jadi manusia. Oh enggak. Hakikatnya dia keilahiannya ada gitu loh. Oh, berarti Bunda Maria mengandung Tuhannya Maria. Begitu. Maksudnya apa? Tuhannya Bunda Maria isi kandungannya Maria. Maksudnya Tuhannya Maria mengandung. Siapakah nama Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Siapa Tuhannya Maria? Elohim, Yahweh. Berarti ada Tuhan Elohim, ada Tuhan dalam kandungan Maria. Ada dua Tuhan. Iya dong, bukan dua Tuhan, satu. Hakikatnya Ya. kan dia turun ke bumi. Oke, baik. Keilahiannya ada di surga. Waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana? Ya, waktu Bunda Maria mengandung Tuhan. Ya Tuhan kan ada di surga, sama kan keilahiannya kan di surga. Tuhan Saya ulang kembali. Waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, Tuhan ada di mana? Jadi gini ya. Jadi gini, jawab dulu. Saya begini. Jangan dong, nggak begini, selesai. jawab dulu. Sampai malam, Hendy. Ini nih Enggak, lu tinggal jawab. Waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, Tuhan ada di mana? A, di dalam kandungan. B, di luar kandungan. Jawab. di bumi ya Yesus. Tuhan. Gimana sih kamu ditanya baik-baik loh? Saya ulang kembali ya. Kan Saya ulang kembali nih. Gimana? Waktu Bunda Maria saya mengikuti apa yang... dengerin lo. Waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, Tuhan ada di mana? A, di dalam kandungan. B, di luar kandungan. Tinggal jawab, tinggal dipilih lo. Ayo jawab. Sederhana lo ini. Sederhana lo. Ayo. Berarti mulai tadi saya ngomong berarti nggak paham. Ini yang begini, banyak begini. Wajar nggak paham. Wajar, nggak kita salahkan juga. Bagaimana nggak paham kamu nggak jawab kok? Saya ulang ya. Saya ulang ya. Nih, dengerin dulu. Saya hanya bertanya sedikit. Sedikit Terus Pak aja. Hendy bertanya mulai tadi. Waktu Bunda Maria mengandung Tuhan. Ini terakhir tuh pertanyaannya ya, jangan bertanya Iya. mulu ya. Ya ini gua kejar terus lu nggak jawab. Waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, di manakah Tuhan itu? A, dalam kandungan. B, di luar kandungan. Jawab.
mengandung dia di dalam kandungan. Berarti Tuhan ada dalam kandungan. Di luar kandungan nggak ada Tuhan, betul? Di langit lah, di surga. Loh, betul, ada berapa Tuhan? Satu di surga, satu dalam kandungan. Ada berapa Tuhan? Satulah keilahiannya. Kan ada di dalam kandungan. Dia menjadi manusia. Gimana sempurna. sih? Kamu gimana sih bicaranya? Kalau Tuhanmu cuma satu, berarti di surga tidak ada Tuhan, ada dalam kandungan dia. Kamu ini kok nggak bisa ngitung sih? Jadi begini ya. Jadi gini ya, itu gini Pak. Kalau Pak Hendy berbeda pandangan dengan saya, itu sah saja. Ini pandanganmu saya pakai. Ini Bro, ini pandanganmu saya pakai Ya, karena tadi kau sendiri yang mengatakan Bunda Maria mengandung Tuhan. Ini ketemu loh. iya, makanya kau tinggal iyain saja. Kalau kan tadi udah bicara bahwa Bunda Maria itu pernah mengandung Tuhan. Makanya saya kejar. Kalau Bunda Maria pernah mengandung Tuhan, kalau Tuhan mau cuma satu, berarti waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, ya Tuhan ada dalam kandungan. Di luar kandungan tidak ada Tuhan. Kecuali Tuhanmu dua. Ada satu di dalam kandungan, ada satu di surga. Berarti dua Tuhan. Kalau Tuhanmu cuma satu, berarti Tuhanmu hanya di dalam kandungan. Di surga kosong. Makanya pakai akal. Akal disederhanakan coba. Yang mana yang Tuhan nih? Dalam kandungan atau yang di surga? Ya udah, kalau begini ya, kalau kita nggak apa-apa, ya udah itu pemandanganmu. Ya, Enggak, ini kenyataannya. Ini kalau ngomong itu tadi. kenyataan bagimu. Ya jangan kau paksa orang. Kalau gitu saya tanya, yang dikandung Maria manusia atau Tuhan? Ayo jawab. Yang dikandung Maria manusia atau Tuhan? Itu aja yang kau tanya dari tadi. Dari saya masuk itu. Ya karena kau nggak mau ngomong. Karena kau nggak tahu siapa Tuhanmu gitu loh. Iya, oke lah, anggap tidak tahu. Yang dikandung Maria manusia atau Tuhan? Jawab. Ditanya, ya jelaslah Tuhan. Tuhan, ada berapa Tuhan? Satu. Tuhan ada bisa ya, menjadi 1000, bisa 1 miliar Tuhan. Oh, jadi Tuhan bisa banyak. Bisa. Tuhan bisa banyak. Manusia yang nggak bisa jadi Tuhan. Oh, Tuhan bisa banyak. Manusia yang nggak bisa jadi Tuhan. Kamu nggak bisa jadi Tuhan. Saya nggak bisa jadi Tuhan. Tapi Tuhan bisa jadi manusia. Oh, manusia nggak bisa jadi Tuhan. Ya nggak bisa lah. Berarti Yesus bukan Tuhan dong, karena dia pernah jadi manusia. Ya beda. Kena lagi. Salah. Ini Yesus yang kurang membaca ini. Ini dengerin ini ya. Ini yang kurang membaca. Katanya manusia nggak bisa menjadi Tuhan. Orang justru ini yang kurang membaca. Dengerin dulu. Katanya manusia nggak bisa jadi Tuhan. Yesus pernah jadi manusia. Waktu jadi manusia, masa dia bisa jadi Tuhan lagi? Katanya manusia nggak bisa jadi Tuhan. Kita ini seperti manusia biasa nggak bisa jadi Tuhan, gitu loh. Kalau Yesus Tuhan manusia apa dia? Buktinya kan Tuhan jadi manusia, jadi Yesus. Jadi Yesus waktu menjadi manusia dia jadi Tuhan lagi. Iya dong, dia kan naik ke surga. Jadi Tuhan kembali. Iya jelas dong, Alpha dan Omega. Jelas apa lagi? Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Siapa menjadikan dia Tuhannya? Mana ada menjadikan dia Tuhannya? Ada, Paulus yang menjadikan dia Tuhan. Makanya gini ya, jangan ya, diam dulu, saya baca datanya. Saya kasih data. Diam dulu kau. Roma 14 nomor 9. Mati, hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik di langit maupun di bumi. Jadi Paulus yang menjadikan Yesus yang manusia ini dimatikan dulu secara terkutuk, dikubur 3 hari, dibangkitkan, kemudian dijadikan Tuhan oleh Paulus. Datanya ada Roma 14 nomor 9. Begitu dong kau diskusi pakai data, bro. Paham? Jadi yang paham gak sih? Ini data lu saya pakai. Enggak. Aduh, yang kau baca ini bersalah aja semua, gitu loh. Oh, berarti Roma 14:9 salah? Bukan, maksudnya hanya satu ayat yang kamu baca. Terus ayat apa lagi?
Kau dikasih data, alasanmu cuma pakai data satu. Dikasih data, ngeles melulu. Diskusi itu pakai data, bro. Jangan pakai iman melulu. Kacau jadinya. Ada jelas jasanya, datanya Yohanes 3 ayat 13. Coba baca Yohanes 3:13. Coba baca, apa bacanya? Apa bacanya? Baca satu, baca semua Kejadian sampai Wahyu, jangan satu ayat aja. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia. Bukan begitu bunyinya Yohanes 13:13, bukan bunyinya. Aduh. Yohanes 13:13 bunyinya apa? Bukan Yohanes 13. Oh, tadi ngomong Yohanes 3:13. Apa bunyinya? Yohanes pasal 3 ayat 13. Ya, coba baca. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Salah. Udah jelas, udah ngaur, udah ngaur. Oke. Sekarang Yesus di surga ini manusia atau Tuhan dia di surga? Ya Tuhan lah, mana manusia lagi dia. Orang udah berangkat ke udah naik ke surga, ngapain lagi? Mana ada manusia di surga? Terus badannya Yesus kemana badannya? Dia jelas nggak ada lagi wujudnya, cumananya. Orang kuburan kosong kok, nggak ada kuburannya, badannya terangkat semua ke surga kok. Makanya itu. Apa makanya apa lagi? Kan? Kenapa makanya? Kau mengukur kemampuan Tuhan sesuai dengan ini data di Bible, dengerin. Kau manusia gitu loh. Data, kita bicara diskusi itu pakai data. Di Bible itu, diam kau. Saya pakai data. Saya ini diskusi pakai data, kau pakai iman. Diam. Yesus itu, lu kalau nggak diam saya turunin dulu ya, baru saya ngomong ya. Diam dulu. Ya turunin lah, ngapain? Nggak nyambung sama ngomong. Iya memang nggak nyambung. Kau pakai iman, saya pakai data. Banyak grup ini. Iya, emosi dia, emosi. Emang bukan. Emosi. Kau menganggap Tuhan itu kecil. Enggak, ya, Tuhanmu memang kecil kok. Pada dalam kandungan kau maha besar ya. Melendung. Kalau Tuhanmu itu besar, ya melendung. Enggak, waduh. Gimana perutnya Maria kalau Tuhanmu besar? Gimana sih? Bingung lu kan? Bingung. Kalau Tuhanmu besar, ya nggak mungkin lah kandungan Kau aja bingung. Nggak mungkin lah kandungan Bunda Maria bisa ya memuat Tuhan maha besar dalam kandungan. Buktinya Tuhanmu pernah jadi kecil bayi. Buktinya Tuhanmu pernah jadi oke, dibawa dulu ya sebentar ya. Kalau Tuhanmu maha besar, bayangkan kalau Tuhanmu maha besar, ya nggak muat lah kan perut Maria. Buktinya Yesus pernah jadi bayi loh. Apanya ya maha besar bayi Yesus? Nggak ada. Apanya yang besar dalam diri bayi itu? Nggak ada. Nggak ada. Yang bangkit ke surga itu, menurut nih yang ada di Bible-mu itu, terangkat semua fisiknya. Waktu dia dibangkitkan dari kubur, bersamaan orang kudus bangkit dari kubur, waktu itu terjadi gempa. Kuburan-kuburan terbuka. Yesus pun bangkit bersama fisiknya. Murid-muridnya pada kaget, dikira dia hantu. Yesus berkata, hantu tidak punya daging dan kulit. Lihatlah tanganku, rabalah aku. Masih mereka nggak percaya. Yesus minta ikan goreng. Yesus makanlah, membuktikan dirinya manusia. 40 hari beraktivitas di bumi. Di Markus 16:19, 500 orang di sana menyaksikan terangkat ia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa.